Dah, Tia. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, jadi kurva S itu apa ya? Intinya itu dia adalah grafik ya, hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan nilai akumulasi progres pelaksanaan. Itu dari awal sampai selesai. Nah, eh, kurva S itu digunakan untuk apa? Untuk pengamatan progres ya, untuk pengamatan progres. Makanya nanti di kurva S itu dalam kurva S itu nanti ada perencanaan, ada kondisi realnya. Nah, kemudian dari situ baru kita bisa pantau apakah progres pelaksanaan proyeknya itu in time, ya, on time, atau di luar waktu. Yang maksud dengan in time itu dia selesai sebelum waktunya, kasarnya kayak gitu. Tapi ingat bahwa eh, di kurva S itu juga ada yang namanya biaya. Ya, jadi intinya itu adalah kurva S itu memberikan gambaran tentang kemajuan proyek. Progres proyek itu dengan membandingkan jadwal rencana. Nah, progres dari pekerjaan itu dilihat dari apa? Progres pekerjaan itu dilihat dari eh, gambaran kemajuan pekerjaan dengan waktu yang dipresentasikan terhadap bobot penyerapan biaya. Jadi nanti kita bisa menggunakan Excel ya. Nah, kemudian biaya di setiap item kegiatan itu pakai asumsinya itu adalah terdistribusi secara merata selama durasinya. Terus setiap satuan waktu itu dapat dijumlahkan vertikal ke bawah, yang berarti biaya yang harus dikeluarkan pada waktu yang bersangkutan. Kayak gitu. Nah, filosofinya kenapa disebut sebagai kurva S? Kenapa disebut sebagai kurva S? Kenapa disebut sebagai kurva S? Karena jadi gini ya, nanti ya semacam kayak gini bentuknya. Nah, kenapa di awal itu dianggap sebagai lande ya? Ya karena di awal itu kan adalah waktu untuk merencanakan, ya enggak? Waktu untuk merencanakan. Artinya memang ketika waktu perencanaan, progres pekerjaan itu tidak akan terlalu cepat. Gini ya. Nah, kemudian ketika pelaksanaan itu sudah, atau sorry, perencanaan itu sudah berjalan dengan bagus, dengan lancar, maka mulai dia pergerakannya meningkat drastis ya. Terus jangan sampai grafiknya ini gini terus. Kenapa jangan sampai seperti ini ya? Karena artinya ada yang tidak tepat lah, atau bisa dibilang ada sesuatu yang kasarannya tuh di akhir tuh harusnya dia landai lagi. Kenapa? Karena biasanya di akhir itu adalah pekerjaan lain-lain, finishing touch-nya. Berbeda kalau dari gini terus gitu. Berarti ada penyusunan waktunya itu tidak terlalu bagus gitu. Penyusunan schedule-nya tidak terlalu bagus. Artinya kejar-kejaran terus ini. Nangkep ya maksud saya ya. Kenapa di akhir itu harus landai ya, karena biasanya di akhir ini adalah pekerjaan-pekerjaan finishing.
Dia lebih ke evaluasi, lebih ke inspeksi kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak, maaf, saya terlambat masuk. Tadi ada kendala sinyal. Siapa tadi? Almira ya? Berapa? Iya. Jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya deviasi. Nanti saya jelaskan lebih ini lagi ya, deviasi. Nah, deviasi ini ada dua jenis. Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa ada kurva S rencana, ada kurva S aktual. Ketika kurva S aktual itu realisasinya lebih cepat daripada rencana, disebut sebagai overestimate. Itu ya, disebut sebagai overestimate. Atau ahead. Jadi ketika realisasi lebih cepat daripada rencana, disebut sebagai overestimate. Terus kemudian ada yang namanya underestimate. Underestimate atau delay. Sama, jadi realisasi itu lebih lambat dari rencana. Nah, cara melihatnya gimana? Kasarannya ini ada ini ya, ini rencana ya, misalnya ya. Ini rencana. Terus nah, misalnya saya bikin nih. Nah, kalau di sini ini realisasi. Yang terjadi overestimate atau underestimate. Overestimate, Pak. Itu rencana yang atas, berarti under. Coba kalau gitu. Ini kalau digambarkan ini persentase ya. Terus ini waktu. Underestimate ya, Pak? Ya, yang terjadi underestimate. Ketika kurva realisasi berada di bawah itu ya, deviasinya di situ. Nah, sekarang kita ke apa namanya? Manfaat nih. Manfaat dari kurva S itu apa sih? Dia untuk forecast. Forecast apa? Jadi membuat prediksi atau forecast penyelesaian suatu proyek. Tuh. Jadi prediksi ya. Terus kemudian monitoring for kalau bahasa Inggrisnya progress
monitoring ya, atau memonitor progres. Tuh. Terus apalagi yang ketiga itu adalah alat kontrol. Alat kontrol. Yang dimaksud dengan kontrol di sini bagaimana? Yang dimaksud dengan kontrolnya adalah yang tadi ini, membandingkan antara kurva S rencana dengan kurva S realisasi. Nah, ketika terjadi underestimate, itu langsung harus ditangani. Itu ya fungsi dari kontrol. Nah, kemudian selain itu apa? Decision making. Seperti yang saya bilang tadi, ketika terjadi overestimate, apa yang harus dilakukan? Ketika terjadi underestimate, apa juga yang harus dilakukan? Seperti yang di sebelumnya, misalnya terjadi keterlambatan, maka salah satu solusinya itu adalah misalnya menambah jam kerja dari labornya atau menambah sewa peralatan, atau mungkin di satu titik bisa menambah tenaga kerjanya kayak gitu. Itu ya. Terus karena kaitannya dengan uang juga, ya, maka dia sebagai alat untuk tagihnya kepada siapa? Kepada owner. Meminta tagihan kepada owner atau stakeholder, terus pembayaran kepada siapa? Supplier. Ini khususnya untuk itu ya, untuk barang ya, untuk proyek yang dalam bentuk barang. Bentar ya. Tuh, jadi tagihan pada owner, pembayaran kepada supplier. Kemudian yang keenam ya, itu review. Kenapa? Karena kurva S itu dibentuk time-nya ini ya, waktunya ini bisa dalam bentuk mingguan atau bulanan. Jadi bisa dilakukan review. Oke. Kemudian juga yang terakhir itu ini kayak bendahara ya, itu menghitung arus kas. Artinya kan ini asumsi ya, kita pakai asumsinya tadi ya, yang seperti yang saya bilang tadi bahwa biayanya itu diasumsikan terdistribusi secara merata. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya adalah jika progres pekerjaannya 75%, maka harusnya realisasi anggaran itu 75%. Nangkap nggak? Tetapi kan dalam kenyataan tidak selalu seperti itu kan?
Dalam kenyataan tidak selalu seperti itu, tetapi di sini kita asumsikan bahwa waktu dan biaya itu terdistribusi secara merata. Makanya ketika progres 50%, harusnya biayanya 50%, realisasi biayanya 50%. Maka dalam hal tersebut, maka kurva S bisa digunakan untuk menghitung arus kas. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung aja ke Izin ini ya. bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kurva S ini overestimate, Pak, itu sebenarnya baik karena lebih cepat dari rencana atau justru tidak baik karena tidak sesuai rencana, Pak? Nah, sekarang Kalau overestimate. Nah, kasih, Pak. ya, oke, makasih Lutfi. Jadi mungkin ada yang beranggapan bahwa oh ini overestimate, bagus gitu. Nggak selalu seperti itu. Ketika overestimate atau bilang deviasi ya, ketika saya bilang deviasi berarti dia bisa overestimate, bisa underestimate ya. Ketika deviasi terjadi dan deviasinya itu cukup besar, maka there is something wrong. Ada yang salah. Salahnya di mana? Di perencanaan berarti. Nangkep ya. Walaupun yang terjadi adalah overestimate. Kalau overestimate-nya itu tipis-tipis, gitu kan, tidak terlalu besar, nggak masalah. Tapi ketika overestimate-nya di atas 5% gitu misalnya, berarti ini perencanaannya dibuat bertele-tele. Gitu. Perencanaannya tidak direct, ini terlalu banyak slack ini, kasarannya seperti itu. Slack-nya too much. Masih ingat ya slack ya? Berarti ada waiting time-nya tuh queuing time lah kasarannya. Waktu tunggunya itu terlalu banyak. Gitu, kasarnya seperti itu. Jadi tidak bisa dibilang bahwa ketika terjadi overestimate maka dia akan bagus, enggak. Makanya di salah satu benefitnya itu adalah kontrol kan. Kontrol dengan melihat kurva S rencana dan kurva S realisasi untuk kemudian diambil keputusan. Harusnya disesuaikan. Kurva S rencananya itu disesuaikan. Kasarnya kayak gitu. Itu ya, Lutfi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Yang saya masih belum paham, Pak, yang di kurva S-nya itu yang di sumbu vertikalnya itu persentase terhadap apa ya, Pak? Oke. Yang di sumbu vertikalnya ya. Iya, Pak. Itu kumulatif pekerjaan. Jadi nanti setiap aktivitas ya, setiap aktivitas itu punya bobot. Setiap aktivitas kan kemarin kalian bikin RAB kan, yang rekapitulasi itu kan ada tuh setiap ininya, setiap sub pekerjaannya ya, misalnya pekerjaan persiapan dan bongkaran berapa juta gitu kan. Nah, pekerjaan atap berapa juta juga. Itu dibagi dengan total biaya konstruksi. Kasarnya kayak gitu. Nah, kemudian dikaitkan dengan waktu. Misalnya pekerjaan persiapan dan bongkaran. Itu waktunya kapan sih? Kalau satuannya itu minggu, berarti misalnya ya minggu 1, 2, 3. Gini aja, langsung saya praktekkan aja ya. Langsung saya praktekkan aja biar kalian punya bayangan. Kan kalau di awang-awang itu kan enggak ini.
Oke, ini contoh dari kurva S. Sudah kelihatan belum Excel-nya? Sudah, Pak. Oke, ini yang di rekapitulasi kemarin yang kalian bikin. Ini saya bikin contoh yang berbeda ya. Saya bikin contoh yang berbeda. Aktivitasnya itu adalah perizinan, perencanaan dan pengawasan, konstruksi, pekerjaan interior, FF dan E, pre-opening, konsultan manajemen, dan overhead project. Ini totalnya. Nah, kemudian ini ada harga pekerjaan ya. Harga pekerjaan, terus ada bobot. Kemudian di sampingnya ini adalah timeline-nya, waktunya. Oh, ternyata pekerjaannya dimulai di bulan April tahun 2019, diperkirakan selesai di bulan Oktober. Nah, kemudian bisa kalian perkirakan bahwa kalau pakai satuannya, kalau pakai minggu akan banyak banget ya, karena multi year 2 tahun ya, maka harga pekerjaan kalian sudah tahu nilainya ya dari mana ya? Halo? Sudah, Pak. Ya, Pak. Dari rekapitulasi RAB-nya ya. Nah, sudah tahu. Nah, sekarang kita ke bobot nih. Bobot. Bobot ini dari mana? Bobot ini adalah harga pekerjaan di setiap aktivitas dibagi dengan total harga pekerjaan. Dibagi dengan total harga pekerjaan. Itu. Jadi di sini bisa kalian lihat rumusnya ya, D5 dibagi dengan totalnya. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, setelah kita membuat bobot, kita buat detailnya. Ini saya bikin simple ya. Ini saya bikin simple. Ini saya berasumsi bahwa perizinan itu dimulai dari dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulan awal. Ini kan pengerjaan apa ya istilahnya ya? Gedung lah ya. Dia konstruksi gedung. Dia konstruksi gedung. Jadi ini konstruksi gedung, makanya perizinannya itu cukup panjang. Kenapa? Karena seperti gedung PKN STAN yang baru ini, itu harus ada analisis kelayakan, dan nggak cuma kelayakan lingkungan hidup ya, tapi juga lalu lintas. Dan seterusnya ada banyak, maka perizinannya cukup panjang. Setelah perizinan, ini perizinan pembangunan ya, perizinan pembangunan. Kemudian ada juga di belakang. Di belakang ini apa? Izin operasional. Terus kenapa saya pakai 0,0348? Ya saya bagi rata aja. Saya pakai asumsi diratakan aja. Oh ini berapa bulan sih misalnya? Oh pekerjaannya mungkin di awal 7 bulan. Terus yang izin operasionalnya dia 5 bulan, ya sudah.
Berarti 0,42% ini saya bagi 12 kayak gitu. Itu simpelnya ya, tapi pada kenyataannya nggak akan seperti itu. Harus lebih detail, harus didetailkan kasarnya kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Setelah itu kita ke perencanaan dan pengawasan. Bentar. Langsung saya buat versi jadinya aja lah ya. Oke, langsung saya buat versi jadinya aja. Nih, udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini versi sudah jadinya. Ini perencanaan dan pengawasan ya, karena dia perencanaan dan pengawasan maka ya tidak hanya di awal, tapi setiap bulan akan ada perencanaan dan pengawasan. Terus kemudian kita ke konstruksi. Jadi jangan sampai jumlah persentase ini ya, itu lebih besar dari bobotnya ya. Itu lebih besar dari bobotnya. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu jadi nggak akurat. Tuh ya, sama ya dengan sana ya, dengan yang 2,45 itu ya. Kerjaan persiapan itu di awal dia besar, terus di bulan Mei itu dia tidak terlalu besar. Ini 0,714, terus yang ini 0,1174 dan seterusnya. Oke, itu cara untuk mengisi bobot pekerjaan di masing-masing waktu. Sampai di sini jelas? Ini untuk simplifikasi aja, saya bikin langsung saya bagi rata gitu ya. Kayak ini. Sebenarnya tiap bulan itu harusnya ada rekapitulasinya. Untuk menuliskan ini tuh harus ada rekapitulasinya. Di bulan pertama pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, materialnya apa saja, kemudian SDM-nya apa saja, peralatannya apa saja. Nah, baru kemudian kita bisa menuliskan rencananya, berapa bobot di masing-masing waktunya itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Esther. Itu jangka waktunya berapa lama atau kapan harus dimulainya, ada ketentuannya atau bebas dari si pembuat ininya, Pak? Dia harusnya ada detailnya. Dia harusnya ada detail. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, di bulan April gitu kan. Di bulan April tuh kegiatannya ini perizinan misalnya ya, perizinan. Nah, harusnya dirinci di bulan April untuk perizinan itu apa saja yang dilakukan. Misalnya kita tetap pakai tiga ini ya, seperti RAB ya. Seperti RAB 3 komponen, yaitu materialnya apa, kemudian SDM-nya ya,
Karena SDM ini akan berpengaruh ke gaji. Terus peralatannya apa? Nah, dari situ baru kemudian bisa kita detailkan berapa persen sih, kayak gitu. Nangkap nggak Esther? Kemudian bulan Mei, ini sebenarnya untuk membuat kurva S ini deretannya panjang sebenarnya. Cuman di sini kita bikin asumsi aja bahwa ini terdistribusi kayak ini ya yang saya bilang tadi, ini terdistribusi secara merata. Makanya di bulan April 0,1359, ini 0,1359 dan seterusnya. Sebenarnya nggak seperti itu. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kalau tidak salah, perizinannya itu masih dilakukan di bulan Oktober ya, Pak. Saya masih belum paham. Itu pelaksanaan konstruksinya kan dimulai semenjak bulan April. Itu gimana ya, Pak? Bukannya harusnya kita membangunnya itu atau pelaksanaan konstruksinya setelah izinnya keluar ya, Pak? Itu nggak apa-apa ya, Pak? Gimana? Ini ya konstruksinya dimulai bulan April ya? Ya, Pak. Sementara kan ya, ini kan ada seharusnya ini izin prinsipnya itu sudah sampai di sini gitu. Artinya untuk memulai pekerjaan itu yang penting dulu itu adalah izin mendirikan bangunannya sebenarnya. Itu sih. Kemudian yang izin-izin yang lain itu bisa dilakukan bersamaan. Kayak misalnya izin keramaian. Tapi yang paling basic dulu itu adalah izin mendirikan bangunannya. Nah, itu bulan awal dia sudah. Terus kemudian yang selokan tuh apa, saya lupa namanya. Jadi di dalam itu harusnya selokannya juga harus memadai. Kemudian air dan lain sebagainya. Itu Bastian. Jadi ketika izin mendirikan bangunannya sudah oke, ya sudah, kan bisa langsung dimulai pekerjaan persiapan. Sedangkan pekerjaan persiapan ini belum bangun ya, dia belum membangun. Dia baru beli-beli material, bongkar-bongkar atau meratakan tanah, pemadatan tanah, dan kayak gitulah. Tuh Bastian. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ini sudah ya. Sekarang saya lanjutkan ke yang bawah ini, yaitu rencana dan jumlah. Jadi ada dua nih di bawah. Ada rencana, ya, ada jumlah kumulatif dari rencana. Terus di bawahnya lagi realisasi dan jumlah kumulatifnya. Untuk rencana yang ini, ya, yang di mana selnya saya tunjuk ini, itu dari mana cara mendapatkannya? Itu adalah dari semua kegiatan atau semua ya peristiwa yang terjadi di bulan pertama. Nih, jadi tinggal di sum aja. Itu ya, di sum dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir. Jadi overhead project-nya itu. Didapatkan angka 1,62%. Terus kita isi juga jumlah kumulatifnya. Kalau yang pertama kan berarti masih sama seperti rencana gitu ya. Terus yang selanjutnya tinggal kita copy paste aja kan, atau kita drag sampai ke bulan akhir. Nah, kemudian kumulatif yang ini bagaimana? Kumulatif yang ini adalah berarti tinggal menambahkan
progres pekerjaan di bulan sebelumnya dengan progres pekerjaan di bulan berjalan. Kemudian tinggal kita paste. Nah, yang jelas terakhir ini harus 100. Nangkep ya di sini ya. Bisa di copy. Halo? Bisa ditangkap atau perlu saya ulangi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. bisa, Pak. Karena cuma tinggal akumulasi aja ya, penjumlahan aja. Nah, di sini sudah selesai, kita bisa bikin kurva S yang rencana. Tapi nanggung kan? Langsung aja sekarang kita lanjut ke realisasi. Nah, realisasi ini bagaimana? Ini saya bikin asumsi aja ya, seolah-olah ya. Saya bikin perbedaan sedikit. Saya copy paste aja. Biar nanti muncul apa namanya? Ini akan saya bedakan sedikit. Saya bikin asumsi ini hasilnya adalah underestimate. Di saya rubah ini jadi 1,5. Oke, saya buat ini aja dulu ya. Oke. Ini realisasinya. Ini saya bikin-bikin aja ya. Terus kumulatifnya bagaimana? Sama ya. Seperti yang di atas. Dah.
Nah, udah ketemu jumlah kumulatifnya ini. Ini yang realisasinya yang bawah. Kalau nggak jelas, nanti ini ya, langsung minta untuk diulangi ya. Nah, sekarang kita ke deviasi nih, deviasi. Deviasi ini bisa positif, bisa negatif. Cara menghitungnya bagaimana? Menghitungnya adalah jumlah kumulatif realisasi dikurangi jumlah kumulatif yang rencana. Nih, ada yang hasilnya negatif. Oh, negatif semua. Atau di sini saya buat positif aja lah ya. Biar ada positifnya. Nah, di sini bisa kita lihat, oh dia dari kumulatif ya, masih ini ya. Nah, kalau deviasinya, jangan kebalik ya, deviasi itu adalah dari realisasi dikurangi rencana. Kalau hasilnya negatif berarti apa? Kalau hasilnya negatif berarti kan ada dua tadi ya, delay atau underestimate dan overestimate. Berarti kalau negatif berarti gimana? Under atau Estimate over? bukan, Pak? Underestimate bukan, Pak? Iya, underestimate. Dia underestimate. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau sudah kita bikin kurva S-nya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu Bapak itu yang di deviasinya itu kan negatif semua ya, Pak. Terus yang di akhir itu kan ada 0%. Nah, itu kok bisa tetap 100% gimana ya, Pak, totalnya ya? Padahal yang lainnya itu negatif semua. Ya, karena diasumsikan di belakang dikebut. Tapi di belakang persennya 0 itu, Pak. Gimana? Iya, kan ini sebenarnya positif kan? Dia perbedaan progres di belakang itu sebenarnya beda, lebih cepat dia realisasi. Cuman kan akhirnya itu kan 100 ini, bawahnya juga 100, jadi 0 kan? Oh iya, Pak. Berarti di akhir itu langsung ditulis 0 gitu, Pak, ya, untuk penutupnya di akhir. Artinya dia kalau saya mau ngeblok ini pakai apa ya? Saya lupa ya. Jadi kumulatif rencana sama kumulatif yang realisasi mau saya blok juga. Oke, kontrol, Pak. Satu-satu ya. Sudah lama nggak pakai Excel ya, jadi. Oke, cara bikin kurva S-nya adalah ya kayak biasanya lah seperti ini, terus ini cara menurunkan. Malah hilang kan? Oh masih. Ini adalah insert ya. Insert terus di sini aja nih. Kita buat ini.
Dia bisa ini. Kok nggak bisa ya ini ya? Bapak, kayaknya kalau misalnya datanya di select satu-satu sama langsung ditarik gitu, jadi beda, Pak. Tadi saya coba di Excel, kalau misalnya pakai kontrol terus langsung ditarik, bisa jadi 2 kurva, Pak. Coba tadi siapa? Binada ya? Gimana, Dak? Di selectnya, kalau tadi kan yang Bapak yang pertama kayak satu-satu gitu ya, Pak. Itu pakai kontrol tapi langsung ditarik ke kanan. Oke, coba ya. Pinusnya, nggak mau tuh. Ya minimal kalian bisa lah ya ini ya. Iya, Pak. Jadi saya bikin satu-satu aja minimal. Nanti saya coba lagi. Tapi minimal kalian bisa dapat insight-nya lah. Nah ini malah bisa. Enggak deh. Atau kalau saya hide itu bisa nggak ya?
Mungkin ini karena terlalu kecil jadi nggak terlalu kelihatan ya. Coba kalau dibesarkan dia. Kok cuma satu ya? Udah, kita pakai cara bodoh aja ya. Ya, kemudian jangan lupa chartnya dihilangkan ya. Jadi itu semua dihilangkan. Kok jadi biru sekarang? Ya, walaupun mungkin agak nggak comparable ya. Karena harus benar-benar menyamakan. Tapi minimal sampai sini sudah bisa dipahami ya. Ntar saya coba lagi. Udah lama saya nggak nyoba ini. Mungkin karena ini deviasinya tuh kan 0,0 kan Pak, jadi tadi mepet banget. Iya, katanya seperti itu sih. Iya. Mungkin ya. Tadi kan sudah bisa sih, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Itu oke. Pak, maaf saya izin bertanya. Silakan. Yang tentang yang di atas tadi Pak, semisal apakah kurva S ini juga ada yang dipengaruhi sama itu ada suatu kendala yang kita nggak duga ya Pak. Nah, jadi otomatis biayanya naik, terus bobotnya juga ikut naik kan Pak. Jadi kumulatif bobotnya itu bakal naik lagi, nggak jadi 100%, tapi misal jadi 101%. Nah, gitu kira-kira bisa nggak ya Pak? Jadi ada satu kendala yang mempengaruhi total dari bobot-bobot itu, kumulatifnya, persenannya itu. Ya, itu bisa. Tapi harus dirubahnya dari RAB dulu. Artinya gini, kan kita masih belum ini force major ya. Kita masih belum melihat dari si force major. Nah, kalau misalnya terjadi banjir gitu kan, sehingga progresnya tidak bisa dilaksanakan, berarti nanti penyesuaiannya adalah dari RAB-nya. Dimulai dari RAB-nya. Ketika artinya kan gini, waktunya tidak berubah, tetapi anggarannya yang berubah. Itu akan merubah kurva S juga. Akan ada penyesuaian-penyesuaian. Makanya tadi salah satu manfaat dari kurva S itu adalah kontrol kan. Kontrol. Artinya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
maka bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Ini asumsinya semuanya berjalan dengan lancar gitu loh. Tidak ada force major dan lain sebagainya. Itu Rifani. Nangkap nggak maksud saya? Ya, iya Pak. Artinya nanti harusnya kalau emang ada perubahan anggaran, kan ketika terjadi perubahan anggaran itu sebenarnya nggak tercapture di sini ya, tapi di sini coba saya kasih contoh ya. Bentar. Ini yang detailnya seperti ini. Ini laporan kemajuan pekerjaan ya, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Yang kalian kerjakan kemarin ya sampai RAB. Nah ini di realisasinya di minggu pertama, ya kan? Pekerjaannya ini rencana, ya kan? Terus ini ada minggu lalu, ada minggu ini, terus sampai dengan minggu ini. Nah di sini dipantau kelihatan dari sini. Ini volume, ini bobot. Terus ada pekerjaan atap. Rencananya ini kan 0,86. Ternyata realisasinya masih 0 kayak gitu. Itu bisa saja terjadi. Ini minggu pertama, terus ada nanti minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi memang detailnya harus dipantau kayak gitu. Baru kemudian ditaruh di kurva S-nya. Kasarnya kayak gitu. Itu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sekarang saya akan minta kalian untuk mengerjakan. Jadi kan kemarin kan sudah sampai ke rekapitulasi ya. Sudah sampai ke rekapitulasi, saya minta kalian bikin kurva S dari rekapitulasi tersebut. Nah, untuk realisasinya bagaimana? Saya akan bagi dua. Yang nomor absen, ini individu ya, individu. Yang nomor absen ganjil dibuat overestimate. Yang absen genap dibuat underestimate. Tadi sudah tahu ya cara membuat overestimate sama underestimate. Underestimate itu kalau deviasinya negatif, minus. Overestimate itu deviasinya positif. Ingat, cara menghitung deviasinya itu adalah realisasi dikurangi rencana. Oke? Nangkap? Jadi dari hasil kemarin kalian lanjutkan, nanti saya share yang saya buat penjelasan ini tadi. Nah, kalau yang ini kan bulanan ya, yang praktikum tadi. Nah, kalau yang itu kan mingguan. Nah, kalian bikin mingguan. Untuk justifikasinya bagaimana? Justifikasinya terserah kalian. Jadi saya harapkan nanti satu siswa ya dengan siswa yang lain itu akan berbeda. Baik di perencanaan maupun di realisasi. Kalian boleh pakai asumsi distribusi secara merata, silahkan. Kayak yang saya lakukan tadi.
Misalnya mau dikerjakan dalam 3 minggu, itunya 0,1%, ya sudah dibagi 3 minggu itu secara rata, gitu, nggak apa-apa. Itu ya, nangkep ya. Oke, kalau gitu saya minta kalian mengerjakan ya, kalian mengerjakan dulu, kan kita sampai jam 1 ya. Nanti jam 1:04 lah. Jam 1:04 saya minta kita akan diskusi lagi. Ada yang bingung nggak? Itu ya. Jadi coba kalian kerja. Latihannya itu tidak kalkulasi secara detail, tidak. Cuman bagaimana kalian bisa melihat, oh rencananya seperti ini, realisasinya seperti ini, bikin kurva S, selesai. Simple aja gitu. Tidak perlu ada konten yang terlalu detail, enggak. Nangkap ya menurut saya ya. Jadi silahkan dikerjakan, kameranya di off-kan, nggak apa-apa. Nanti jam 1:15 saya minta untuk on lagi, kita diskusi secara ini. Untuk membahas tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Oke, ya silahkan mulai dikerjakan ya. Kalian itu aja, apa namanya, kalau saran saya pakai distribusi merata aja, itu kan. Jadi tantangannya adalah kalian harus apa namanya, tinggal ini mau dikerjakan kapan, selesai kapan, gitu aja. Nangkep nggak menurut saya? Nangkep, Pak. Udah gitu aja. Nggak usah apa namanya, bingung-bingung. Terus yang lain ada nggak kesulitan yang lain? Tapi sudah ada bayangan ya. Sudah ada bayangan bahwa cara bikinnya seperti itu gitu. Minimal kalian punya gambaran lah. Artinya kalau upper estimate ya berarti realisasinya lebih besar daripada rencana. Persentase penyelesaiannya ya. Sedangkan underestimate ya berarti realisasinya itu lebih kecil daripada rencana. Terus dibikin kurva S. Nah, dari situ baru kita bisa melihat. Misalnya ya, upper estimate gitu ya, di bulan ke-4 gitu, underestimate, sorry. Nah, jika underestimate-nya itu terjadi, maka perlu penyesuaian, kasarannya seperti itu kan. Perlu penyesuaian agar bisa keep up with the plan, kasarannya. Nah, di situ baru mungkin akan terjadi perubahan lah misalnya. Seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Oh ini kok pekerjaan ini di apa ya istilahnya ya, belum mencapai target ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah nambah pegawai, nambah jam kerja, atau nambah peralatan kayak traktor, atau nambah apa sih ya, istilahnya itu ya alat berat lah misalnya seperti itu. Jadi itu pentingnya kurva S. Oke, sebelum saya, oh ya, saya minta itu dikumpulkan. Kalian mau kapan? Hari ini atau hari Jumat?
Hari ini atau hari Rabu? Hari ini atau hari Rabu? Oke, ya udah Jumat ya. Nanti lewat Tia. Hari Jumat saya gampang lah biar nggak pusing-pusing 2359. Pokoknya nanti Tia bikin Google Drive lah atau folder di ini, terus kemudian kalian tinggal kumpulkan ke situ. Oke, itu ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan terakhir terkait dengan kurva S. Jadi secara garis besar kalian sudah tahu alurnya ya, dan sudah tahu cara pembuatan kurva S, baik itu rencana maupun realisasi serta manfaatnya ya. Kenapa perlu kurva S? Kemudian juga apa tadi? Deviasinya juga, entah itu upper atau underestimate. Dan juga secara garis besar lah ya, karena sudah melakukan praktek cara perhitungan dari kurva S itu. Oke, karena tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri? Mau tanya, Pak. Oke, silakan, Rosa. Yang overestimate itu yang realisasinya harus pasti di atas ya, Pak, grafiknya. Di atas yang rencana. Iya. Atau gimana? Iya, harusnya di atas. Tapi gini, kan tidak menutup kemungkinan misalnya ya, ada yang underestimate gitu ya, tapi mayoritas itu itu ya, Rosalina. Ya, Pak. Terus yang menentukan angka realisasinya itu masih bingung, Pak. Angka realisasinya gimana? Persenannya itu kita ngisi ngarang atau gimana, Pak? Yang penting lebih besar daripada rencana atau? Ya, ngarang aja, nggak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya itu 100% gitu. Betul. Yang penting hasilnya 100%. Ya. Kan tadi saya ngarang juga kan, kurang tambah. Kalau upper ya saya kurangi beberapa. Terus nanti yang kalau mau jadi 100%, angkanya dinaikkan gitu aja. Makanya cara paling mudah kalau yang rencana ya, yaitu didistribusi aja secara merata. Kalau 3 bulan gitu ya, ya sudah, bobotnya itu berapa dibagi 3. Harus dituliskan. Tapi Pak, selisihnya itu cuma dikit-dikit ya? Jadi di grafiknya nggak terlalu kelihatan. Ya, kalau memang ini nggak terlalu kelihatan, digedekan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, Pak. Bedanya 1% kayak gitu, nggak apa-apa, biar kelihatan lah. Atau dibuat, ya gimana, Van? Apa itu kalau misalnya kan kalau lebih itu namanya over, kalau kurang kan under. Kalau misalnya pas itu sebutannya apa ya, Pak? Tepat. Tepat, ya tepat aja. Nggak ada ininya Nggak sih. ada. Itu kan deviasi kan, itu udah deviasi. Jadi kalau tepat ya berarti deviasinya 0, nggak ada deviasinya. Sesuai. Schedule-nya. Bapak, kalau pekerjaannya itu tumpang tindih itu boleh nggak Pak? Misalkan pembuatan pintu sama plafonnya itu minggunya sama gitu, boleh nggak Pak? Boleh aja, cuman kita pakai nalar gini. Iya. Misalnya kita mau mengerjakan plafon atau lantai dulu, atau bisa nggak bersamaan ngerjain plafon sama ngerjain lantai?
Kan kadang-kadang kan gini, ngerjain plafon bersamaan dengan ngerjain lantai gitu kan, atau keramiknya. Ya nanti yang belum kering udah injek-injek. Ya enggak? Jadi keramiknya belum kering, nggak sengaja keinjek jadi melewat lagi keramiknya gitu. Jadi mungkin salah satu diselesaikan dulu. Atau bersamaan sih sebenarnya nggak masalah, selama kan itu kan akumulasi ya, akumulasi plafon. Sedangkan gedung itu kan atau bangunan sekolah itu kan ada banyak ruangan, kasarnya gitu. Ya nggak masalah, sama-sama nggak masalah. Cuman yang harus kalian pikirkan itu logis enggak gitu. Atau kasarnya kalian bikin atap tapi temboknya belum jadi. Kan nggak mungkin kan. Harusnya temboknya dulu. Temboknya sudah berdiri walaupun belum diplester atau walaupun belum dicat ya. Atau di tembok, cat gitu kan, baru bikin atap. Ntar kalau hujan luntur catnya. Berarti kalian buang-buang material sia-sia kayak gitu. Itu ya. Ya dibikin logis aja lah. Kalau untuk dalam hal urutan itu apa ada prosedurnya, Pak? Misalnya kayak maksudnya tadi kan kalau dipikir logis ya. Kalau menurut prosedur itu ada apa enggak, Pak? Harusnya ada. Jadi nanti mungkin ya kalau di UTS nanti akan ada detail jadwalnya. Kalian tinggal mengikuti jadwal itu aja, plus nanti yang akan divariasi realisasinya biasanya. Misalnya kerjaan cat 3 minggu gitu kan, dimulai dari minggu ke-5 ya sudah. Nanti kalian tinggal distribusi merata aja di 3 minggu itu di itu aja. Cuman kan itu ya. Kalau sekarang kalian latihan ini aja apa namanya, otak-atik aja lah gitu. Masukan itu nanti jadi bingung lagi kalian. Esnya kalian sudah paham. Oke. Kalau jumlah kumulatifnya itu lebih dari 100%, misalnya kayak 100%,50 gitu, masih bisa nggak ya, Pak? Nggak bisa dong. Harus pas berarti ya, Pak? Pas 100 ya. Berarti yang terakhir yang dikurangi. Oh, makasih. Ya. Pak, kalau yang untuk pekerjaan lain-lain itu biasanya dilaksanakan minggu keberapa ya, Pak? Terakhir biasanya. Ayo. Beberapa minggu terakhir. Dia yang dilandai itu biasanya. Kalau kurva S, yang terakhir tapi yang dilandai. Artinya kan gini, biasanya pekerjaan lain-lain itu yang memperindah lah. Kalau rumah, ya tamannya, atau taman sudah jadi, dia bikin batu untuk injakan di taman, kayak gitu. Atau kolam, kan bisa juga. Oke, saya akhiri ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berlibur selama 2 minggu ya. Selama 2 minggu. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 terkait dengan earned value ya. Terus setelah itu kalian akan UTS. Tetap jaga kesehatan ya, laksanakan protokol kesehatan. Karena ternyata di India itu
yang mempunyai ini ya, komorbid ya, atau yang usia tua dan mempunyai penyakit bawaan, tapi juga usia mudanya juga mulai meningkat. Ada beberapa kota juga atau provinsi yang COVID-nya bertambah juga cukup signifikan, termasuk salah satunya adalah Jakarta ya, karena Tanah Abang itu yang datang atau yang belanja ke sana itu meningkat, kemudian menyebabkan kerumunan dan bertambah. Ya, di tahan keinginan ya, ditahan dulu lah. Itu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama. Terima kasih Pak. Ya, selamat liburan.